dia flat ya, seperti ini nih. Ya, jadi fungsi densitasnya flat sama di semua titik asalkan dia berada dalam interval A sampai B ya. A adalah batas bawah, B adalah batas atasnya ya. Kemarin di uniform kita sudah bahas juga bagaimana perolehan untuk mendapatkan peluang ya dari si distribusi uniform ini, misalkan dari C sampai ke D gitu ya. Artinya kita harus mengintegralkan setiap nilai dari C sampai ke D-nya dari si fungsi densitasnya. Atau bisa juga kita langsung pakai rumus finalnya kemarin ya, D min C per B min A. Kemudian kita juga sudah sempat bahas sedikit terkait dengan distribusi normal ya, yang mana dia punya ciri-ciri bentuknya bell shape, kemudian min median modusnya sama, dan bentuk dari si distribusi normalnya kemarin kan tergantung dari nilai mu ya sebagai rata-ratanya dan juga nilai standar deviasinya ya. Jadi bentuknya ini bell shape, kemudian min median modus titik yang sama ya, kemudian mana kemarin ya, yang dia menentukan nilai standar deviasi dan minnya itu akan, nah ini ya, kalau misalkan minnya berbeda dia akan geser kanan kiri, kalau standar deviasinya beda dia bisa naik ke atas dan ke bawah gitu ya, jadi runcing atau melandai ya nanti si kurva bell shape-nya. Nah, kemarin juga sudah singgung bahwa untuk penentuan peluang di distribusi normal itu sebenarnya dia setipe ya sama yang uniform. Jadi kita harus mengintegralkan semua nilai X yang ditanyakan dari titik X1 sampai ke X2-nya. Hanya saja fungsi densitasnya yang di normal itu kan sulit ya rumusnya. Jadi cukup sulit, akhirnya dilakukan pendekatan menjadi distribusi normal standar. Gitu. Apa kemarin ciri-cirinya distribusi normal standar? Ada yang masih ingat? Ciri-ciri dari distribusi normal standar. Bedanya apa dengan yang distribusi normal saja? Bagaimana ciri-ciri distribusi normal standar? Kalau kita lihat dari sisi nilai min dan juga standar deviasinya. Halo, apakah suara saya terdengar? Jangan-jangan kamu memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1, Bu. Oke, betul ya. Jadi rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1 gitu ya. Betul. Nah, ini ya. Jadi ini adalah standar distribusi normal yang terstandar. Ya, jadi apapun bentuk dari distribusi normalnya dari X1 sampai ke X2 tadi, ya itu nanti kan kita convert menjadi bentuk yang terstandar seperti ini, sehingga nanti punya rata-ratanya 0 dan standar deviasinya selalu sama dengan 1. Bagaimana caranya kemarin? Ya, kita gambar dulu, misalkan ada case ya, kita gambar. Kemarin ada berapa tipe ya untuk penentuan daerah yang ditanyakan untuk distribusi normal standar ini? Ada berapa kemungkinan daerah yang ditanyakan? Ada? 3, iya benar ya, ada 3. Jadi kemungkinan bisa jadi ditanyakan ada daerah sebelah kiri atau mungkin daerah tengah ya. Kita sepakat aja, misalkan ini tipe 1, ini tipe 2, ini tipe 3 gitu ya. Artinya ini ditanyakan daerah sebelah kiri atau kurang dari X tertentu. Kemudian yang ini dari X1 sampai ke X2 ya, di tengah-tengah. Kalau yang ini lebih dari X3 ya. Karena ini continuous pasti selalu pakai sama dengan, karena kita nggak bisa tentukan nilai putusnya di mana gitu ya. Setelah kita tentukan daerahnya, kemudian kita convert ya setiap nilai X-nya menjadi nilai Z ya. Masih ingat rumusnya kemarin? Untuk mendapatkan nilai Z, Z sama dengan X dikurangi min dibagi standar deviasi. betul ya. Jadi X dikurangi min bagi standar deviasi, baru kemudian dari nilai Z yang kita peroleh, nanti kita cari peluangnya di tabel Z gitu ya. Dan catatannya adalah bahwa tabel Z ini hanya mengukur nilai peluang dari minus tak hingga sampai ke Z tertentu gitu ya. Artinya dia kumulatif yang kurang dari.
Kalau misalkan kita diminta kayak tadi tipe 3, misalkan daerah yang sebelah kanan, itu nggak bisa langsung kita cari di tabel ya, harus 1 dikurangi sama Z yang kurang dari. Oke. Kemudian, kemarin saya sudah sampaikan atau belum ya? Ini untuk tabel Z, ini kan ada 0,0 nih. Di atas, yang label atas ada 0,0, yang bawah juga ada 0,0 gitu ya. Yang ini sama, tapi kalau 0,01 yang atas sama 0,01 yang bawah itu beda. Dan seterusnya itu beda semua. Kira-kira kenapa? Nah. Ada yang bisa atau punya ide? Ini menunjukkan apa sebenarnya? Halo? Ya, sudah ya, supaya lebih cepat karena hari ini saya nggak bisa lama-lama, ini ya perutnya sudah mulai kontraksi, jadi akan saya percepat saja. Jadi untuk tabel Z itu kan sebenarnya menunjukkan peluang dari si distribusi normal standar ya. Distribusi normal standar itu dia kan punya nilai minnya 0. Dia punya Z yang positif dan Z yang negatif ya. Artinya kalau dari 0,0 ke menuju ke Z1 itu kan pasti 0,01, 0,02 dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah Z positif yang ada di tabel Z bawah. Ini. Ya. Sedangkan Z yang negatif dari 0 sampai ke minus 1 gitu misalkan. Ya, itu kan ada minus 0,01, minus 0,02 dan seterusnya. Nah, itu adalah ditunjukkan di tabel yang atas ini. Jadi ini adalah nilai minus 0,01, 0,02 dan seterusnya. Itu yang membedakannya. Jadi ada Z negatif, ada Z positif. Gitu. Oke, kemudian ini kemarin sudah kita bahas juga ya bagaimana penentuan di tipe yang kedua kemarin ya untuk menentukan nilai Z peluang yang tipe kedua berarti peluang Z yang kurang dari X2 kurang dari Z2 dikurangi dari Z1. Ya, itu peluangnya. Kemudian untuk yang ini, case yang pertama atau tipe 1 ya, yang kurang dari, berarti tinggal kita cari. Sudah. Sehingga kita cari nilai peluangnya di tabel Z langsung bisa. Ya, kalau yang tipe ketiga itu berarti kita harus mencari total luas area di bawah kurva, artinya 1 ya total peluangnya, dikurangi X, dikurangi peluang X yang kurang dari X tertentu atau Z yang kurang dari Z tertentu, kita cari di dalam tabel, maka kita akan dapat nilai yang daerah merah ya, 1 minus daerah yang kurang dari. Itu ya yang kemarin ya, pertemuan kemarin. Kemudian kita lanjutkan, kalau yang kemarin kita diminta untuk mencari nilai peluang dari suatu distribusi normal yang sudah diketahui nilai X-nya, nah yang sekarang dibalik. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau yang case sekarang adalah misalkan yang ditanyakan itu justru adalah nilai X-nya dari suatu distribusi normal yang sudah diketahui nilai peluangnya. Jadi konsepnya dibalik. Kalau kemarin dari nilai X ya, kita convert jadi nilai Z setelah kita tahu dia itu ditanyakan daerah mana ya atau tipe berapa 1, 2, 3-nya, baru kemudian kita cari nilai peluangnya. Nah, ini kebalik ya, dibalik. Dari nilai peluangnya itu sudah diketahui, kita diminta memperkirakan berapa sih nilai X-nya ya.
Tidak menutup kemungkinan yang ditanyakan tidak hanya X, misalkan nilai minnya berapa, asalkan semua komponen lain diketahui ya. Ini pakai rumusnya masih sama seperti yang kemarin, Z sama dengan X min mu dibagi sigma ya, jadi tinggal kita pindah ruas saja. Gitu. Jadi tahapannya untuk mencari nilai X dari nilai peluang yang sudah diketahui, pertama adalah kita cari dulu nilai peluang tersebut di dalam tabel kira-kira itu untuk Z berapa. Ya, kalau sudah ketemu nilai Z-nya, kita kembalikan lagi ke rumus awalnya ya supaya mendapat nilai X-nya atau min-nya atau standar deviasinya. Gitu ya. Misalkan ini ya, suatu variabel random terdistribusi secara normal gitu ya, X itu punya nilai minnya 8, standar deviasinya 5. Nah, kita diminta menentukan berapakah nilai X jika 20% dari data itu ternyata terletak kurang dari X tersebut. Nah, kita diminta menentukan nilai X-nya ini berapa. Kalau kemarin kita diminta mencari nilai peluang yang ini ya, dari X yang diketahui. Ini dibalik. Nilai peluangnya ada, kita diminta menghitung nilai X-nya. Ya. Jadi kalau misalkan kita convert gitu ya, kita kan mau cari nilai peluangnya di dalam tabel Z. Artinya kita harus merubah persen ini menjadi desimal dulu ya. Kalau 20% berarti dibagi 100 ya, 0,2. Kemudian kita gambarkan si kurva distribusi normalnya untuk tahu daerah yang dimaksud itu apakah daerah tipe 1, tipe 2 yang tengah-tengah, atau tipe 3 daerah sebelah kanan. Gitu ya. Nah, ini keterangannya adalah bahwa 20% dari data terletak kurang dari X. Oh, berarti kalau ini kan tipe ke-1 ya. Artinya di sini ada X, kemudian di sini datanya tadi nilai peluangnya adalah sebesar 0,2 yang kurang dari X tertentu. Nah, kita belum tahu nih nilai X-nya berapa. Ya, jadi kita cari pendekatan berikutnya, yaitu kita cari nilai Z-nya dulu. Nilai Z berapakah yang menunjukkan nilai peluangnya itu sebesar 0,2 atau mendekati 0,2. Ya, jadi X-nya berapa? Nggak tahu. Z-nya dulu nih, berapa gitu ya. Nanti kalau sudah dapat nilai Z-nya, kita bisa hitung untuk nilai X-nya. Nah, caranya kita cari nilai peluang yang mendekati 0,2 di dalam tabel Z. Ada kemungkinan bahwa nilai peluangnya itu nggak plok jiplok sama gitu ya, 0,2 bulat. Nah, jadi kita harus cari pendekatan yang kita cari nilai yang paling mendekati 0,2-nya. Artinya nanti ketika kalian mencari nilai peluang di dalam tabel Z, itu harus toleh kanan kiri ya. Maksudnya bukan toleh kanan kiri temannya, tapi lihat di dalam tabel dari nilai yang ketemu itu ya, apakah kanan kirinya ada yang lebih besar atau lebih kecil. Misalkan nih 0,2 berarti kan ada banyak kemungkinan nih mirip-mirip nih. Tapi yang paling mendekati kan antara ini 0,2005 sama 0,1977. Ini titik ini menunjukkan desimal ya. Jangan sampai kalian besok menuliskan berapa nilai peluang Z untuk sekian. Kalian nulisnya 2005. Nggak boleh ya. Nggak ada nilai peluang 2005 ya. Pasti kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Oke. Kemudian kalau dari dua opsi ini kira-kira yang lebih mendekati 0,2 yang mana? (0,2005 atau 0,1977? 0,2005. Ya, 0,2005. Jadi selisihnya cuma 5 poin ya kan 0,2. Nah, jadi nilai ini yang kita pakai untuk nilai peluangnya. Untuk nilai peluang sekian itu Z berapa sih sebenarnya? Ya, Z yang kurang dari berapa? Oh, ini. Minus 0,84 gitu. Nah, itu yang kita ambil ya nilai Z-nya. Ya. Jadi dari tabel Z kita dapat nilai
Z-nya untuk nilai peluang sekian adalah minus 0,84. Bisa jadi yang ditanyakan hanya sampai Z-nya saja gitu ya, atau mungkin karena tadi dalam case-nya ditanyakan sampai X, berarti kita harus convert. Untuk nilai Z minus 0,84 itu setara dengan X berapa sih? Ya, maka kita harus substitusikan ke dalam rumus yang awal tadi. Z sama dengan X min mu per sigma. Atau kita bisa langsung tuliskan X sama dengan mu plus Z sigma. Mu-nya sudah ada tadi, min-nya 8. Z-nya kita peroleh adalah minus 0,84 ya. Ini kalau misalkan dapatnya negatif atau positif tetap harus dimasukkan ya. Jangan sampai terlewat. Dikalikan dengan standar deviasinya dapat 3,8. Oh, jadi nilai peluang data sebesar 20% tadi yang kurang dari X itu adalah untuk X yang kurang dari 3,8 gitu. Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke. Contoh. Misalkan ini ya, diberikan suatu distribusi normal standar, kita diminta menghitung nilai K. Nah, di sini diketahui yang A, peluang Z lebih dari K itu 0,3015. K di sini ini yang ditanyakan itu K sebagai X atau K sebagai Z kalau dari soal. K sebagai Z ya, karena di sini notasinya Z, artinya kita nggak sampai menghitung ke nilai X gitu ya, kita hanya perlu mencari berapa nilai Z-nya ya, atau sebagai K itu tadi. Untuk yang A, ini tipe atau daerah mana nih? Tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Nilai peluang Z lebih dari K itu sebesar 0,3015. 3, Bu. Tipe 3, betul. Kalau yang B, peluang untuk Z lebih dari K dan kurang dari minus 0,18. Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2, betul ya. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Nah ini ya, kalau kemarin kita mengerjakan yang tipe 3 ini, kan kita carinya itu adalah 1 minus Z yang kurang dari K gitu ya, Z kurang dari Z tertentu gitu kan. Ya kan, 1 minus Z kurang dari K. Nah sekarang peluangnya udah ada nih, 0,3015. Ternyata daerah yang biru ini gitu ya. Nah kita pengen tahu nilai K-nya sebagai Z itu berapa. Tinggal kita substitusikan aja. Ini nilai peluangnya, kemudian 1 minus Z kurang dari K. Ini kita pindah ruas ke sebelah sini ya. Peluang Z kurang dari K menjadi 1 minus 0,3015. Artinya daerah putih ini. Ya, daerah putih ini nilai peluangnya adalah 0,6985. Nah, itu kalau kita cari di dalam tabel Z, (0,6985) tadi ya, kita cari berapakah nilai Z ya kalau nilai peluangnya adalah 0,69856985. Oh ini nih, ternyata ada yang plok jiplok sama gitu ya. 0,6985 itu adalah untuk nilai peluang Z yang kurang dari 0,52. 0,52. Oke. Berarti udah ketemu ya nilai K-nya sebesar 0,52. Nah, dapat nilai K-nya.
Itu untuk yang A. Bisa dipahami ya? Jadi ternyata nilai peluang 0,4197 itu untuk range dari Z1-nya adalah 0,52 atau si K-nya ini sampai ke minus 0,18. Wait, ini maksudnya ya. Yang ini, sorry. Yang A tadi itu batasnya adalah untuk nilai K sebesar 0,52. Oke, kemudian yang B, kemarin itu sama aja kita mencari tipe yang kedua, artinya daerah tengah-tengah ya. Kalau kita gambarkan itu kurvanya seperti ini. Jadi kita mencari nilai peluang dari K sampai ke minus 0,18. Ternyata nilai peluang daerah biru itu 0,4197. Kemarin kalau kita mencari nilai peluang tipe 2, berarti kan kita cari nilai X yang kurang dari, ini Z ya, nilai Z yang kurang dari minus 0,18 dikurangi Z yang kurang dari K. Seperti ini ya. Kata peluangnya sudah diketahui. Nah, ini ya, nilainya sudah diketahui peluangnya, kita tinggal cari satu persatu lagi. Yang kita targetkan adalah kita mendapatkan nilai K-nya itu berapa sebagai Z ya. Berarti ini bisa kita cari nih di dalam tabel, peluang Z kurang dari minus 0,18, di dalam tabel itu nilainya adalah 0,4286. Sehingga kalau kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif ya. Ini nilai peluangnya dikurangi ini, maka akan diperoleh peluang Z kurang dari K adalah 0,0089. Ini kalau kalian cari di dalam tabel Z, nilai Z-nya itu adalah sebesar minus 2,37 yang dinyatakan sebagai nilai K. Gitu. Itu ya. Oke, aman? Itu kira-kira kalau misalkan kita reverse ya. Kita balik dari nilai peluang menjadi nilai Z atau menjadi nilai K gitu. Oke, saya anggap karena nggak ada respon, saya anggap oke ya, aman ya. Saya lanjutkan. Ini agak saya percepat memang. Nanti akan ada rekamannya kalau kalian mau mempelajari lagi. Oke, contoh soalnya. Ini sudah kita mengamati berat dalam gram ya, dari suatu distribusi normal X. Diketahui ini mengamati berat sub yang dikalengkan menggunakan mesin. Nilai minnya 160, standar deviasinya 5. Kemudian sebuah kaleng itu diambil secara random. Beratnya itu sebesar W gram. Ya, tentukan nilai W itu berapa kalau nilai peluang X kurang dari W adalah 0,01. Ini artinya nilai W itu sebenarnya adalah nilai X tertentu gitu ya. Jadi dari batasnya itu adalah X tertentu atau si W-nya. Peluangnya adalah 0,01. Berarti kalau seperti ini itu tipe 1, tipe 2 atau tipe 3? Tipe 1. Tipe 1 ya. Jadi kita langsung nih mencari. Kalau nilai peluang X kurang dari W adalah 0,01, berarti kan nilai peluang, kalau kita konvert jadi Z ya, karena kita mau pengen tahu nih ini Z berapa. Peluang Z kurang dari Z tertentu misalkan, itu kan juga 0,01 ya. Jadi ini yang kita cari dalam tabel. 0,01. 0,01. 0,01. Mana yang paling mendekati? Nah ini. Ini ada dua opsi, 0,0102 atau 0,0099 yang kita pakai. 0,0099. Ayo, yang mana? Yang ini? Apa yang ini? Yang 0102 apa 0099? 0,0099 Bu, soalnya cuma beda 1. Betul, ya kita pakainya yang ini, selisihnya lebih sedikit ya, ke 0,1. Jadi nanti kalian ketika menemukan nilai jangan ujuk-ujuk langsung dipakai, tapi lihat dulu kanan kirinya apakah ada yang punya selisih lebih
sedikit ke nilai yang kita cari. Ya, kita pakai yang ini, berarti artinya nilai Z-nya adalah minus 2,33. Oke, kita dapat nilai Z-nya 0, minus, berapa tadi? Minus 2,33 ya. Sementara yang ditanyakan kan bukan Z, tapi nilai X-nya sebagai W tadi. Ya, berarti kita harus substitusikan dulu ke rumus yang X tadi ya. Nah ini ya, nilai minnya 160, standar deviasinya 5. Z-nya tadi kita sudah cari dalam tabel, dapatnya minus 2,33. Kita pengen tahu berapa nilai X-nya ya, pakai rumus min plus Z kali standar deviasi. Nah, berarti dapatnya ini. Ya, 160 plus, jangan lupa minusnya, minus 2,33 dikalikan 5 dulu gitu ya, baru ditambah 160, dapatnya ternyata W itu batasnya adalah 148,35 gitu. Jadi ternyata nilai peluang sebesar 0,01 itu adalah untuk X yang kurang dari 148,35 atau si nilai W-nya tadi itu ya. Oke, berikutnya. Ini di kasus ya Allah, Food Science and Biotechnology, diketahui data aktivitas enzim itu mengikuti distribusi normal ya, dengan nilai min-nya 40, standar deviasinya 6. Kemudian kita diminta menghitung berapakah nilai X jika yang A 60% data dari aktivitas enzim itu ternyata terletak di bawahnya si X ini. Berarti ini tipe berapa yang A? 1. Tipe 1 ya. Jadi daerah yang sebelah kiri itu nilai peluangnya adalah 0,6. Ya, jadi nanti kita cari di dalam tabel Z yang punya nilai 0,6 itu untuk Z berapa? 0,6. Yang paling mendekati adalah 0,25 ya. Dibandingkan ini sama ini ya lebih jauh. Kita pakai yang ini. Oh, ternyata Z-nya adalah 0,25. Nah, itu nanti kita convert dari Z menjadi X, sama seperti tadi rumusnya ya. Kemudian untuk yang B, ini tipe berapa? Kalau ternyata diketahui 27% dari data aktivitas enzim itu ternyata lebih besar dari nilai ini, nilai si X-nya ini. Jadi X-nya berapa? Gitu. Jadi kalau yang B itu tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? 3, Bu. Tipe 3, betul ya. Jadi daerah sebelah kanan itu luasnya 0,27 ya. Yang kita cari kalau tipe 3 itu kan nggak bisa kita dapat 0,27 di tabel ya. Yang bisa kita cari adalah apa? Daerah sebelah kirinya, yaitu 1 minus 0,27 atau berapa? 0,73 ya. Nanti kita cari dalam tabel, dapat Z-nya. Nah, itu nanti dipakai untuk menghitung nilai X-nya. Itu ya. Nah, ini ya, ini yang soal A. Kalau ternyata daerahnya daerah tipe 1 ya, jadi X kurang dari X tertentu adalah 0,6, kita cari di tabel Z yang peluangnya 0,6, dapat dia 0,25, Z-nya kita masukkan ke rumus X-nya. Dapat 41,5. Kemudian yang B, ini adalah tipe 3, di mana peluang daerah sebelah kanan itu 0,27, maka yang kita cari adalah daerah sebelah kirinya, yaitu untuk luasan 0,73. Ternyata Z-nya adalah 0,61. Nah, kita bisa masukkan ke dalam rumus X menjadi ini ya, 43,7. Min plus Z kali standar deviasi.
Oke, berikutnya coba yang ini. Ini kasusnya tentang aktivitas antioksidan di dalam mikromol trolok ekuivalen per mililiter dari suatu minuman beri terfermentasi yang terdistribusi secara normal. Ini data aktivitas antioksidannya. Ya, kemudian nilai min-nya itu 18,5 rata-rata dari datanya. Kemudian standar deviasinya adalah 2. Kemudian peneliti menemukan bahwa ternyata 38,2% dari sampel itu punya aktivitas antioksidan antara 16 ya mikromol trolol ekuivalen sampai ke unknown upper value. Jadi dari 16 sampai ke batas atas tertentu yang dinyatakan dalam M. Berarti ini tipe 1, tipe 2, apa tipe 3? Dua, Bu. Tipe 2, betul ya. Oke, silahkan dicoba dulu untuk mengerjakan. Nanti kalau ada yang sudah selesai, mau sharing ke teman-temannya boleh ya, langsung raise hand aja.
Oke, sudah? Silakan, siapa yang mau mengerjakan? Untuk case tipe 2 ini. Ayo, silakan. Siapa yang mau ambil poin? Dari kelas D, mungkin, atau dari kelas C. Ada nggak? Ada yang mau mengerjakan atau tidak? Saya tunggu sampai 5 ya. 1, 2, 3. Ayo, ada yang mau mengerjakan apa enggak? Oke, karena pada diem semua ya sudah lah ya, supaya cepat kita kerjakan bersama aja. Tadi case-nya adalah untuk tipe 2 ya. Tadi diketahui bahwa peluang untuk X yang lebih dari 16 dan kurang dari batas atas tertentu yang dinyatakan dengan M itu ternyata sebesar 38,2% ya, tadi data aktivitas antioksidannya. Maka kalau kita jabarkan, kalau kita punya tipe 2 seperti ini, kalau kita cari peluang kan sama saja kita mencari peluang X yang kurang dari M dikurangi peluang untuk X yang kurang dari 16 ya. Peluangnya tetap udah tahu nih nilainya 0,382. Ya, jadi M ini nanti representasi untuk kalau kita convert ke Z jadi Z1 apa Z2 M itu? Relate-nya. Z2-nya ya, batas atasnya. Yang ini Z1-nya. Nah, ini kita convert dulu ya. X sama dengan 16 itu Z untuk Z1 sama dengan berapa? Kita pakai rumus yang tadi yang awal ya. X min mu per sigma. Minnya tadi 18,5 ya. Standard deviation-nya 5. Jadi kalau X-nya 16, maka Z-nya adalah 16 minus 18,5 dibagi 2. Atau sama dengan minus 1,25. Ya, jadi peluang Z kurang dari Z2 dikurangi peluang Z yang kurang dari minus 1,25 itu 0,382 tadi. Ya, kita pengen tahu Z2-nya itu atau si yang berkaitan sama M itu berapa. Ya, kalau kita cari tabel, peluang Z kurang dari minus 1,25 itu adalah sebesar 0,1056. Kemudian kita pindah ruas ya, ditambahkan dengan 0,382 sehingga diperoleh bahwa peluang Z kurang dari Z2 adalah 0,4876. Ya, kita cari di dalam tabel itu 0,4876 itu untuk Z berapa? Ternyata ada di tabel yang atas ya, yang minus 0,03 Z2-nya. Nah, kalau Z-nya minus 0,03, maka si M-nya itu berapa ya? M tadi kan sebagai X ya, X2. Ini M adalah X2. Ya, kita balikan ke rumus yang tadi. Min ditambah Z kali sigma. Kita peroleh ternyata M-nya tadi, batas atas si unknown upper value-nya itu adalah 18,44 gitu ya. Jadi peluang 0,382 itu adalah untuk range antara 16 sampai 18,44. Gitu ya. Nanti bisa dipelajari lagi secara mandiri. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Aman ya? Ini kalau case-nya case kedua, kemudian ini nanti kalian kerjakan sendiri ya. Ini tentang microbrewery, di microbrewery terkait tentang waktu fermentasi yang terdistribusi secara normal, minnya 14, standar deviasinya 2. Kita diminta menghitung berapa nilai X jika 50% dari data waktu fermentasi terletak di atasnya. Berarti tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? 3. 3. Oke, good ya. Jadi nanti ini adalah daerah sebelah kanan luasnya ya. Nanti kalian hitung sendiri untuk daerah yang sebelah kirinya dalam tabel set. Kemudian yang ini tentang protein konten. Ya, dia sudah ada keterangan min dan juga standar deviasinya.
diminta menentukan nilai X jika hanya 10% dari data itu terletak di bawahnya. Ya, ada 10% data yang terletak di bawahnya. Ini tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Tipe 1. Tipe 1 ya, jadi 0,01 tadi ya. Kalau 10%, jadi hampir sama soal yang pertama. Tapi nilai min sama standar deviasinya beda. Ya, nanti dikerjakan sendiri. Oke, untuk distribusi normal ada pertanyaan. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi untuk distribusi normal bisa yang tanyakan adalah peluangnya, atau mungkin peluangnya diketahui, kita diminta mencari nilai-nilai yang lain. Ya, secara umum distribusi normal ini memang distribusi yang paling representatif untuk menggambarkan data-data penelitian kita. Itu makanya kenapa kalau misalkan kita punya data penelitian, mau uji lanjut gitu ya, analisis statistiknya, apakah dia beda nyata atau tidak, itu harus dicek dulu normalitas datanya. Apakah dia terdistribusi secara normal? Ya, kita lihat secara fisiknya, bentuk kurvanya, kemudian mean median modusnya, ya. Apakah dia memenuhi empirical rule kemarin ya? Atau mungkin bisa juga kita lakukan pakai software ya, jadi uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi ini datanya sebenarnya sangat banyak sekali yang bisa kita analisis pakai distribusi normal ya. Dari nutrisi, kualitas parameter, sensori, ya, mikrobiologi, bioteknologi, banyak sekali. Oke, agak cepat nggak apa-apa ya. Kemudian ini adalah distribusi eksponensial ya, distribusi continuous terakhir yang akan kita bahas. Sebenarnya kalau kalian sudah review untuk recording yang di peluang diskrit, itu ada namanya peluang atau distribusi peluang yang Poisson. Ya. Jadi ini masih ada kaitannya sama si Poisson sebenarnya, cuman bedanya kalau di Poisson itu adalah diskrit, artinya kita hitungnya itu kan jumlah kejadiannya ya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau di eksponensial itu yang continuousnya, lebih ke pengamatan waktu, misalkan berapa lama seorang dosen bisa menerima satu konsultasi ke konsultasi berikutnya, berapa lama suatu spare part mesin sampai rusak gitu ya. Jadi lebih ke unknown waiting time gitu. Ya, memodelkan waktu antara dua kejadian gitu si eksponensial ini. Kalau misalkan kita bandingkan, misalkan ini dari satu titik ya, ada sebuah mobil bergerak sampai ke titik tertentu. Kalau di distribusi Poisson itu yang kita hitung berapa kali mobil ini berhenti gitu ya, kejadiannya adalah mobil berhenti. Jadi kita hitungnya adalah number of event. Tapi kalau di eksponensial itu yang kita amati adalah waktu sampai dia berhenti. Gitu ya, time between eventnya kalau di eksponensial. Nah, ini bentuk kurva peluangnya ya, atau fungsi densitasnya. Kalau yang di continuous uniform itu kemarin flat ya tadi ya. Kemudian di distribusi normal dia bentuknya bell shape, bentuknya seperti lonceng, ada lembah, ada puncaknya. Kalau di eksponensial dia bentuknya seperti ini, menjorok ke kanan gitu ya, melenceng ke kanan gitu. Dari titik yang tertinggi ya sampai tak hingga. Kalau di distribusi normal kan dari minus tak hingga sampai positif tak hingga ya. Kalau di eksponensial dia dari 0 karena ini terkait sama waktu ya, jadi kan nggak mungkin waktu itu negatif. Tuh, nanti untuk case-nya ya, penentuan nilai peluangnya untuk yang eksponensial itu juga serupa sebenarnya sama yang di distribusi normal. Jadi ada kemungkinan yang ditanyakan itu daerah yang kurang dari X tertentu, atau daerah dari X1 sampai ke X2 ya, tipe 2, atau daerah yang lebih dari X tertentu atau tipe 3. Tuh. Ini contoh-contohnya. Ada misalkan masa simpan, ini contoh-contohnya ya. Jadi misalkan
waktu tunggu sampai suatu reaksi berlangsung ya. Waktu tunggu sampai sel itu membelah atau mungkin mengalami mutasi genetik ya. Sampai suatu produk pangan itu rusak, artinya masa simpannya. Jadi time between event-nya yang diamati. Kemudian ini adalah fungsi densitasnya ya. Jadi lebih sederhana daripada yang normal. Kita hanya perlu menentukan ada 2 parameter di sini ya. Ada parameter laju atau si lambda-nya sama nilai X-nya. Ya. Parameter laju atau lambda itu sebenarnya berkaitan sama nilai rata-rata waktu kejadian. Nah, jadi parameter laju itu kebalikannya si rata-rata durasinya. Jadi kalau misalkan rata-rata durasi suatu reaksi misalkan 5 menit, maka parameter lajunya adalah inverse-nya 1/5 ya, 0,2 parameter laju gitu. Bisa jadi di dalam case itu diketahui langsung nilai lambdanya atau parameter lajunya, atau mungkin masih secara eksplisit ya yang diketahui justru min-nya dulu, rata-ratanya. Baru nanti kita perlu menghitung, mencari nilai parameter lajunya dengan menghitung rata-ratanya itu tadi ya. Gitu. Ya, lambda adalah parameter laju. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung nilai peluang di distribusi eksponensial. Ya, kalian bisa pakai rumus ini, hitung pakai kalkulator. Jadi kalau misalkan mau menentukan nilai peluang dari suatu distribusi eksponensial dari X kurang dari X tertentu gitu ya, karena ini continuous pakainya kurang dari. Ya, ini rumus untuk menghitung dari 0 sampai ke waktu tertentu gitu ya. Titik tertentu itu 1 minus E pangkat minus lambda X. Lambdanya adalah parameter laju, X-nya adalah nilai variabel random yang ditanyakan ya. Kalau pakai ini, kalian harus pakai kalkulator saintifik ya, atau bisa juga pakai Excel untuk memasukkan nilainya. Tapi nanti saya juga akan tunjukkan untuk yang pakai sintaksnya yang di Excel. Nah ini tadi ya, jadi di distribusi eksponensial kita bisa menentukan nilai min dan parameter laju yang saling berkebalikan. Bisa juga kita tentukan nilai variansnya, ya kalau standar deviasi berarti akar dari variansnya. Ingat-ingat ini ya, min sama dengan 1/, lambda berarti sama dengan 1/, minnya. Contoh, ini tentang waktu analisis di lab. Ceritanya kalian ini mau nge-lab, ya sampai ke lab ternyata ada orang yang pakai alatnya sebelum kalian datang. Jadi kalian harus menunggu dulu gitu. Nah, durasinya di sini ternyata dia terdistribusi secara eksponensial dengan parameter laju. Ya ini udah langsung diketahui nih, rate parameternya adalah lambda sama dengan 1/10. Sudah langsung tertuliskan secara nyata gitu ya, lambda sama dengan 1/10. Kalian diminta menghitung berapakah nilai peluang bahwa kalian tuh harus nunggu gitu. Yang A itu kalau kurang dari 5 menit, B lebih dari 10 menit, C antara 5 dan 10, yang D itu hitung min dan varian. Saya tinggal masukkan ke rumus yang tadi aja kalau ini. Ya, min 1/, variansnya tadi apa? 1/, lambda kuadrat. Oke, kalau kita amati, ya nilai lambda udah ada nih. Yang A kurang dari 5 menit kira-kira itu tipe 1, tipe 2, apa tipe 3? Tipe 1, Ibu. Ya, betul, tipe 1 ya. Jadi nanti kita menghitung nilai peluang dari 0 sampai ke 5 ya. Peluang X kurang dari sama dengan 5. Kalau yang B, tipe berapa? 1, 2, apa 3? 3. Betul, tipe 3 ya. Kita cari daerah sebelah kanannya X yang 10. Berarti X lebih dari sama dengan 10. Yang C antara 5 dan 10.
Tipe 2. Tipe 2. Betul, tipe 2 ya. Jadi antara peluang untuk X lebih dari sama dengan 5 sampai kurang dari sama dengan 10. Oke, kita coba kerjakan ya. Pakai Excel aja. Nah, ini ya. Tadi lambdanya, intinya kalau di eksponensial itu kita harus mengidentifikasi dulu nilai lambdanya itu berapa. Ya, lambda adalah parameter laju atau seperminnya. Kalau misalkan sudah ada ya bisa langsung kita pakai, tapi kalau belum ada harus kita cari dulu, gitu ya. Kemudian kita tentukan daerah yang ditanyakan, apakah dia kurang dari, apakah antara, apakah lebih dari. Kemudian ya kalau dari kurvanya, ini asumsikan saya mau ngambil kurvanya aja sebenarnya ini ya untuk memvisualisasikan. Jadi untuk angka-angka sumbu X dan sumbu Y-nya abaikan. Tadi untuk yang A, itu kalau kita ditanya berapa nilai peluang untuk X yang kurang dari 5 menit. Tadi daerah 1 ya. Anggaplah ini misalkan yang garis biru itu untuk menunjukkan X yang sama dengan 5. Berarti yang kita carikan yang daerah sebelah kirinya ya. Daerah yang kurang dari. Nah, kalau mau mencari peluang, kalian bisa langsung pakai ini, rumus ini. Ya, pakai kalkulator bisa. 1 minus E, lambdanya tadi 1/10, berarti E dipangkatkan minus 1/10 dikali 5. Ini itu menunjukkan nilai peluang dari 0 sampai ke 5 langsung. Kalau pakai Excel, kalau di kalkulator kan E itu ada simbolnya langsung ya. Kalau di Excel kita bisa pakai ini, 1 minus eksponensial, jadi E-nya tadi, kemudian dipangkatkan minus lambda, minus 1/10 dikali 5. Itu akan dapat nilainya. Kalau based on rumus yang ini ya. Ini bisa pakai kalkulator, bisa pakai formula yang di Excel, atau bisa juga kalian tentukan pakai sintaks kayak yang di binomial dan hypergeometrik ya kemarin kalau nggak salah di rekaman juga ada, di Poisson juga ada. Ini kita pakai sintaksnya adalah karena ini exponential distribution, kita pakainya exponential distribution. Nah, ketika kita ketik kita langsung diminta mengisi tuh nilai-nilainya. Yang perlu kita masukkan adalah nilai X-nya, nilai lambdanya, dan apakah dia kumulatif atau tidak. Ini untuk nilai X-nya berapa X yang ditanyakan? Yang A. Kurang dari 5. Tapi yang kita masukkan nilai X berapa? 5, Bu. 5 ya, karena sampai ke titik 5. Kemudian lambdanya udah diketahui berapa tadi? 1/10. 1/10. Kemudian karena kita menghitung dari titik 0 sampai ke 5, ini berarti kumulatif atau bukan? Kumulatif atau bukan? Dari 0 sampai 5 nih yang kita hitung secara total. Bukan. Kenapa kok bukan? Iya, Bu. Soalnya kurang Kumulatif, dari Bu. sama dengan. Ya. Kumulatif ya, karena kita menghitungnya dari 0 sampai X tertentu. Ya, kecuali tanyakan X sama dengan 5 tok. Nah, itu baru tidak kumulatif ya. Kalau ini sampai ke 5, berarti dia true ya, kumulatif. Dapat nilainya. Sama kan? Yang ini pakai rumus ini, yang ini pakai sintaksnya. Ya, kalian boleh bebas mau pakai rumusnya, pakai kalkulator boleh, pakai Excel, pakai rumus yang tadi juga boleh, atau pakai sintaksnya juga boleh. Nanti tinggal disesuaikan yang diminta di soalnya itu, misalkan nyatakan dalam bentuk persen. Kalau persen berarti berapa ini? 0,39 something berarti kalau dinyatakan dalam persen jadi 39%, Bu. 39,3 misalkan ya, 39,3% gitu. Ya. Kemudian misalkan nyatakan dalam desimal, 3 angka desimal, berarti yang kalian tuliskan hanya 0,393 ya, karena nanti kan pakainya G-form supaya kedeteknya itu langsung spesifik gitu. Ya. Nanti biasanya dimasukkan misalkan persennya nggak perlu dimasukkan, 39,3 aja. Ya.
Itu untuk soal yang A, karena kita hanya menghitung sampai ke 5, berarti langsung aja seperti itu ya. Dari 0 sampai ke 5. Yang B tadi itu yang daerah sebelah kanan. Ya, tipe 3. Anggaplah yang garis orange ini itu menunjukkan X sama dengan 10, maka nilai peluang X lebih dari 10, berarti sebelah kanannya dari garis orange ya. Kita tidak bisa menghitung pakai rumus ini kalau kita langsung masukkan X-nya sama dengan 10, karena ini adalah untuk menyatakan peluang kumulatif yang kurang dari ya. Jadi kita harus convert dulu ke yang kurang darinya. Kalau kita pengen menentukan daerah sebelah kanan, berarti kan sama saja kita menghitung 1 minus ya, 1 dikurangi daerah yang kurang dari 10. Ya, kita cari dulu berarti kan yang kurang dari 10, misalkan pakai rumus tadi. Ya, atau pakai sintaksnya eksponensial dot dis X-nya 10, lambdanya 1/10, kemudian dikumulatif ya dari 0 sampai 10. Dapat nih daerah sebelah kirinya itu adalah 0,692. Maka peluang X yang lebih dari 10 adalah 1 minus yang daerah sebelah kiri atau 0,368. Gitu. Atau misalkan kalian maunya pakai formula atau rumus yang ini tadi. Kalau daerah sebelah kanan berarti kan sama saja 1 dikurangi peluang X kurang dari 10. Ya, artinya kalau kita jabarkan yang kurang dari 10, 1 minus E pangkat 1/10 kali 1. Ini kita keluarkan 1 min 1, 0, minus dan minus jadi positif. Maka rumusnya kalau yang lebih dari 10 itu akan sama dengan E pangkat 1/10 kali lambda. Nanti tinggal dimasukkan nilainya. Oke? Bisa diikuti ya. Kemudian untuk yang C tadi antara 5 dan 10, berarti daerah yang tengah ini kan. Ya, konsepnya sama seperti yang di distribusi normal. Kalau kita mau mencari nilai yang tengah, berarti kita cari dulu nilai peluang yang kurang dari 10 dikurangi nilai X yang kurang dari 5. Gitu kan konsepnya kemarin supaya dapat irisan yang tengah. Atau karena tadi kita sudah menghitung daerah sebelah kirinya garis biru dan sebelah kanannya garis oranye, berarti tinggal dikurangi saja 1 totalnya dikurangi kiri dan kanan. Gitu. Kemudian kalau kita hitung yang peluang kurang dari 10 tadi yang ini ya, 0,632. Peluang yang kurang dari 5, 0,393. Berarti bisa langsung kita kurangkan. Ya, sama dengan yang kurang dari 10 dikurangi dengan yang kurang dari 5. Nah, sama kan? Kalau ini tadi 1 dikurangi kiri dan kanan. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk yang eksponensial? Bisa ya. Nanti nanti silakan dicoba sendiri ya untuk lebih lancar latihan soalnya. Oke, kita coba analisis soalnya saja, nanti dilanjutkan untuk dikerjakan sendiri ya. Dalam suatu food processing plant utilities, mereka pakai mesin untuk sealing, packaging sayuran frozen gitu ya. Diketahui bahwa rata-rata mesin itu akan menghasilkan 2 defect setiap 9 jam. Nah, kalau dari sini case-nya, ini nilai lambdanya sudah diketahui atau belum? Parameter lajunya. Atau yang diketahui justru min-nya dulu. Rata-rata waktu yang dibutuhkan ya untuk sampai dia rusak. Di sini keterangannya adalah mesin itu bisa menghasilkan 2 defect setiap 9 jam, dalam 9 jam ya. Artinya rata-rata untuk dia 1 kali rusak itu butuh berapa lama? Berapa? 2 defect selama 9 jam.
Berarti kalau satu GVAC-nya butuh waktu sekitar rata-ratanya 9 per 9 per 2, Bu. Iya, 9 per 2 ya, atau 4,5. Nah, nilai lambda berarti kan belum ada tuh ya. Kita cari nilai lambdanya adalah seperminnya tadi kan ya. Kalau 9 per 2 berarti lambdanya adalah 2 per 9 atau 1 per 4,5. Dah, di-keep ya, nilai lambdanya adalah 2 per 9. Rumah sakit jalan dulu. Oke ya, nilai lambdanya tadi 2 per 9 atau 1 per 4,5. Nah, itu nanti kita keep untuk menghitung nilai peluangnya. Setelah kita tahu dulu nih yang ditanyakan itu case berapa dan X berapa. Diketahui waktunya sampai si ya, effective sale itu mengikuti distribusi eksponensial ya. Berapakah yang A? Nilai peluang bahwa butuh waktu at least 2 jam sampai ke insiden berikutnya. Butuh waktu 2 jam sampai insiden berikutnya. Paling sedikitnya 2 jam. Berarti yang A ini tipe 1, tipe 2 apa? Atau tipe 3? Ayo, tipe 1, tipe 2, apa tipe 3? At least 2 jam dari sekarang. Paling sedikitnya 2 jam, berarti tipe 3, Ibu. tipe 3. Ya, artinya yang ditanyakan adalah peluang untuk X yang lebih dari sama dengan 2. Ya, tadi pengerjaannya seperti tadi. Untuk yang B, tipe 1, tipe 2, atau tipe 3? Peluangnya? Tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapakah nilai peluang untuk X yang lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Ya. Oke, good. Udah, yang penting tahu nilai lambdanya, kemudian daerah X yang ditanyakan. Ini contoh berikutnya ya, suatu produk FPTC bisa bertahan rata-rata sampai 5 hari. Ya, di mana masa simpannya itu mengikuti distribusi eksponensial. Dari sini yang diketahui nilai lambda atau nilai min-nya, nilai mu-nya. Nilai min-nya atau nilai lambdanya? Min-nya, Bu. Min-nya ya. Min-nya itu 5. Jadi lambdanya adalah 1/5. 1/5. Betul ya. Kemudian yang A, berapakah nilai peluang bahwa rotinya itu akan bertahan kurang dari 3 hari? Berarti yang dicari adalah peluang untuk X Kurang dari sama dengan 3, Bu. kurang dari sama dengan 3 atau dia adalah tipe 1 ya. Kalau yang B dicari nilai peluang untuk X atau tipe berapa ini? Tipe 2. Tipe 2 ya. Kita cari nilai X-nya dari 4 sampai ke 7. Oke. Next. Ini sedang melakukan uji laboratorium ya tentang culture bakteri. Kemudian diketahui bahwa rata-rata bakteri itu akan membelah setiap 2 jam. Ya, hitunglah nilai probabilitas bahwa bakteri itu akan membelah kurang dari 3 jam. Berarti kalau ini lambdanya ada atau enggak? Belum ada. Belum ya, yang diketahui nilai min-nya yaitu sebesar 2, maka lambdanya adalah 1/2. 1/2. Yang ditanyakan tipe 1, tipe 2, apa tipe 3? Atau X berapa gitu. Yang ditanyakan adalah peluang untuk X Kurang dari 3. kurang dari sama dengan 3 ya, atau tipe ke-1. Nanti kalian cari lagi untuk latihan ya. Kalau
Oke, jadi ini adalah case terakhir ya, latihan soal terakhir yang kita kerjakan. Nanti bisa dikerjakan secara mandiri untuk melatih pengerjaan soalnya. Tahapannya seperti yang tadi gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti Izin ya boleh silahkan. Siapa nih? Miftahul. izin bertanya Ibu, untuk pengerjaannya pada saat kuis besok itu kan membutuhkan tabel yang set tadi. Nah, itu apakah boleh Turun. di print atau Iya, boleh. Nggak usah di print deh. Ini aja, pakai tab aja nggak apa-apa. Yang penting bukanya itu tidak selain form dan tabel. Ya, kalau kalian mau print ya boleh untuk memudahkan. Intinya izin kalian boleh bertanya? pakai tabel, boleh pakai Excel, boleh pakai kalkulator, mana aja yang menurut kalian lebih mudah dan lebih aplikatif gitu ya. Tapi yang penting nggak boleh buka catatan atau buka PPT gitu ya, atau mungkin kontak sama temannya gitu. Yang penting dikerjakan secara individu. Gitu. Gimana, Miftahul? Baik Ibu, sudah terjawab. Oke, good. Sudah ya? Kalau sudah, mungkin saya akhiri. Terima kasih sudah join kelas pagi ini. Memang saya percepat ini ya, karena ini juga sambil nahan kontraksi juga. Semoga nanti kalian bisa persiapan dengan baik dan bisa mengerjakan semua soalnya dengan lancar, gitu ya. Mohon maaf kalau selama penyampaian masih banyak kurangnya dan masih banyak online-nya. Semoga walaupun online tetap bisa tersampaikan dengan baik ya ke kalian. Jadi kalian bisa mengerjakan semuanya dengan benar gitu ya. Semoga semua bisa lulus dengan baik juga. Oke. Sampai jumpa mungkin di mata kuliah yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih.